Obesitas, sebuah kata yang sudah tidak asing di telinga kita, yang acap kali dianggap lumrah di masyarakat. Bahkan merupakan suatu indikator kebahagiaan atau kemakmuran. Tidak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Sebuah statement yang sering kali menjadi pembenaran dari kegemukan yang dialami oleh seseorang. Nyatanya, banyak orang belum menyadari bahwa saat seseorang mengalami obesitas, di saat yang sama, orang tersebut sudah mengaktifkan bom waktu yang dapat meledak kapanpun. Agung Aprianto, salah seorang pejuang berat badan berlebih, menyadari betapa berbahayanya obesitas bagi kesehatan dan ruang gerak aktivitasnya. Agung saat ini sukses menurunkan berat badan sebesar 90 kg dari timbangan 256 kg menjadi 160 kg dalam waktu 1,5 tahun. Pemilik akun Agung Gede ini juga menyebarkan strategi menurunkan berat badan dan diet yang tepat di berbagai media sosial miliknya. Bagaimana perjuangan Agung meredam ledakan obesitas? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denny Slim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan ngambil banyak hikmah lagi dari narasumber yang luar biasa. Kali ini dulunya beliau ini kelebihan berat badan. Banyak yang ngalamin juga nih zaman sekarang. Nah, tapi ini luar biasa. Kelebihan berat badannya itu nyampe 256 kg. Berhasil turun 90 kilo. Kita sambut aja beliau langsung. Mas Agung Gede. Ada kata gede. Nama aslinya siapa? Namanya Agung Aprianto. Aslinya? Ya. Gede mah panggilan lah ya. Gede mah julukan di sekolah. Julukan, alhamdulillah. Ya, 256 kilo. 256 kilo. Pas umur berapa itu? Baru 1,5 tahun yang lalu. Belum lama ya? Belum lama. Jadi lahir kan 93. Lahir 93. Kalau 91, Mirsa beda 2 tahun, terus akhirnya 256 kilo itu masih setahun setengah yang lalu. Setahun setengah yang lalu, betul. Dan mulai nyampe di 256 itu mulai dari kapan? SMA kah? Atau lagi? Sebelumnya memang udah dari kecil sampai di sekolah itu memang udah terkenal yang paling besar di sekolahan gitu kan. Sampai akhirnya yang sampai nge-trigger yang sampai besar banget itu after COVID. Dan memang jeleknya orang kayak saya ini dulu tuh nggak pernah nimbang. Biasanya orang-orang yang overweight itu alergi sama timbangan. Oke. Jadinya bablas. Akhirnya ya udah kita after COVID memang ada apa namanya sempat kena, terus akhirnya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa aktivitas, nafsu makan bertambah. Akhirnya iya kan? Zaman sekarang pesan makanan juga tambah gampang. Bener. Akhirnya sampai nggak kontrol, akhirnya ngefek ke tubuh, akhirnya wah ini harus berubah. Harus berubah ya, memang semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Titik baliknya apa sampai akhirnya ini stop, ini udah titik tertinggi, udah nggak boleh lagi, mulai hari ini harus berubah. Mulai gitu ya. Yang pertama banget, aktivitas sudah mulai keganggu. Iya kan? Aktivitas sudah mulai keganggu. Gerakan mulai susah beraktivitas. Kayak tadi juga cerita sholat nggak bisa berdiri ya? Sholat hampir 5 tahun nggak bisa sholat normal. Sholat di bangku pakai bangku, dipakai kursi. Iya, itu kurang lebih 5 tahun. Sekarang alhamdulillah kurang lebih 4 bulan ini udah mulai nyoba lagi sholat normal, alhamdulillah. Dan lebaran kemarin, lebaran lagi pertama sholat bisa normal. Alhamdulillah. Sekalian juga pengen tahu, bakat nggak sih? Maksudnya kan apakah dari keluarga juga memang turunan, kira besar seperti ini, atau cuman Mas Agungnya aja? Memang dari keluarga ada juga. Memang genetik dari keluarga ada juga. Cuman tidak dipungkiri gaya hidup yang nggak kontrol, kita nggak kontrol, terus juga jarang bergerak mungkin ya. Karena memang pas pandemi itu banyak banget juga, memang kan juga data dari Kementerian Kesehatan pun obesitas itu meningkat ya sekarang ya. Iya. Ya, dan orang harus aware akan itu gitu loh. Yang bikin jadi ningkat banget berat badan itu sebetulnya emang makannya banyak banget, atau sebetulnya makannya biasa, cuman kan kadang ada yang dia manis dikit, gula dikit, yang lain mah biasa aja, dia mah nambahnya naik banget. Ya mungkin kan kalau berat badan gitu kan naik kan karena kalori yang dikonsumsi berlebih ya. Dan akhirnya nggak dikeluarin. Itu dia. Makanya kan orang bilang kan defisit kalori. Ya itu yang dilakuin makanya orang gemuk. Itu surplus kalori. Ada instrukturnya yang dampingin? Awalnya sendiri. Awalnya sendiri.
cuman modal YouTube aja belajar lihat karena ya, saya banyak. orangnya tipikal yang mau belajar dan mau ngulik. Mau Oke. ngulik, saya belajar dulu apa itu diet, apa itu diet. Karena kan sebelumnya kan udah pernah mulai diet juga. Nontonin Udah Ade Rai belajar. gitu ya. Benar. Benar, dunia Adera ya dan segala macam. Semua metode pelajarin dulu. Akhirnya diterapin diri sendiri. Nemu yang Akhirnya paling cocok juga works, metodenya. Berhasil. Terus akhirnya join ada di satu komunitas namanya Body Fit Bayi Bagus. Jadi tuh pernah dengar? Itu waktu istri program hamil, Iya. ada gitu beliau harus kayak kardio di rumah. Ada videonya beliau. Ya, yang senam. Jadi bisa dibilang saya akhirnya kan senam pun saya awalnya pakai video dari beliau. Oke. Video-video. Sekarang udah ketemu langsung? Malah sering Udah jadi olahraga bareng. deket ya, Sering olahraga alhamdulillah. bareng gitu kan. Alhamdulillah. Akhirnya didampingi sampai turun 90 gitu sama beliau? Didampingin beliau dengan cara olahraganya, pilihan-pilihan olahraganya. Karena kan memang untuk case seperti saya ini yang obesitas nggak boleh high impact ya olahraganya. Iya. Harus olahraga yang, karena kan lutut ini tekanannya luar biasa ya. Iya. Dan yang saya rasakan dulu itu luar biasa. Jadi triggernya itu macam-macam dari saya nggak bisa bergerak banyak karena kaki saya sakit. Kaki saya sakit, lutut saya sakit sampai ke semuanya kakinya. Jadi yang nggak trigger itu semua jadi makin lama makin nggak bisa bergerak. Karena, Iya. Oke. Nafas ngos-ngosan kayak gitu-gitu. Iya, ngomong doang ngos-ngosan. Ngomong ngos-ngosan. Padahal nggak lari-lari. Iya bener, ngomong aja ngos-ngosan. Gitu. Sekarang alhamdulillah. Sekarang berarti ini sudah turun sampai 90 kilo. 92 sih lebih tepatnya. 92. Turun lagi 2 Sekarang kilo. 106? 164. Masya Allah. Masih target mau sampai ke? Targetnya insya Allah yang terdekat. Dulu Agung punya target dari waktu berat badan 200, targetnya 150 kilo dulu. 50 dulu. Jadi target goalsnya di 150 kilo dulu. Nanti udah Bertahap 150 ya? kilo, bertahap lagi turun lagi. Jadi ada tahap-tahap. Step-stepnya, nggak bisa langsung semuanya. Dan juga ini pasti juga ya, dialami oleh banyak orang. Karena sekarang orang nyari duitnya juga banyak yang udah nggak kayak dulu harus nyangkul, harus gotong-gotong sesuatu. Ada yang cuma benar-benar duduk di depan kamera berjam-jam, sedangkan makan manis, martabak, udah mau martabak, pakai boba, brown sugar, wah. Betul, betul. Karena kan nggak ketahuan ya kita makan. Iya, ngukur kalorinya gimana itu? Dulu kan cuek ya, Iya. cuek bodo amat gitu. Mau Bodo amat, yang kalori, penting saya doyan. yang penting saya suka, enak, bisa beli, bisa makan enak, tidur nyenyak. Padahal, wah itu mah sekarang lihat kayak gitu udah, kayaknya udah langsung Enggak ya. punya ketakutan. Sorry. Karena perjuangannya kan Luar biasa. luar biasa. Berarti sekarang udah bisa ngukur ya, ini kira-kira kalori ini sepiring ini nih kalau pakai lauknya segini segala macam, ada ilmunya ya? Sebenarnya ada ilmunya, ada hitungannya juga. Cuman karena memang udah 1,5 tahun ngejalaninnya, jadi kayak tahu gitu, kayak udah tahu, oh ini kira-kira misalkan dapat makanan yang kita misalkan nggak prepare dari rumah atau nggak prepare sendiri, kira-kira dalam sepiring itu kita bisa takar-takar sendiri. Kira-kira ini yang nggak dimakan, ini yang boleh dimakan. Masya Allah, nanti kita bakal tanya ilmunya ke Mas Agung ya. Gimana caranya, nakarnya. Dan kita akan tanya-tanya beliau lagi, tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Sa. Gimana caranya kita kalau makan itu ya kita merhatiin kalorinya. Kalau yang Agung jalanin ya, kalau memang kita nggak, yang paling bagus adalah kita prepare sendiri. Bikin sendiri, nyiapin sendiri. Susah gitu, Heeh. susah. Lebih susah lagi kalau lu masuk ke rumah sakit sih. Betul.